dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Kue Berbasis Web pada Toko Apika Bakery in Cake. Saya Doko Mardiansa sebagai moderator. Saya Dela Tricaya sebagai pemateri 1. Saya Gesto Lundari sebagai pemateri kedua. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Dela Tricaya. Kepada Dela Tricaya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Teknologi merupakan media informasi yang cukup efektif dalam penyebaran informasi. Teknologi internet berdampak cukup besar pada dunia bisnis e-commerce dengan dibukanya jalur perdagangan online yang sangat memudahkan bagi calon pembeli untuk melihat informasi produk, memesan ataupun melakukan pembayaran. Itu berarti transaksi penjualan secara online mempunyai calon pembeli yang potensial. Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Penjualan merupakan salah satu aktivitas penting yang dapat menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang bergerak di bidang produksi pasti akan terus berusaha untuk meningkatkan penjualan atas produk. Pelayanan yang baik untuk pelanggan merupakan kunci utama menuju kesuksesan dalam persaingan bisnis di bidang kuliner. Dengan memberikan pelayanan yang baik, pelanggan akan merasa senang, dan dengan pelayanan yang baik pula, tentu pelanggan akan selalu percaya untuk terus menggunakan produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Adanya kepercayaan dari pelanggan tentu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi instansi atau perusahaan. Dalam dunia usaha, baik perusahaan maupun sektor lainnya dituntut untuk melakukan inovasi dalam menarik konsumen. Karena biasanya dalam hal pelayanan, mayoritas konsumen membutuhkan kemudahan dan efisiensi dalam pemesanan. Keterbatasan jangkauan wilayah pemasaran menjadi salah satu penyebab berdampak menurunnya omset penjualan. Pendekatan konvensional untuk memperluas wilayah pemasaran berdampak pada penggunaan biaya pemasaran yang tinggi, sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperluas wilayah pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Toko Apika Bakery and Cake merupakan toko yang menyediakan berbagai jenis roti dan kue. Produk yang dijual terdiri dari roti gandum, roti sobek, roti tawar, kue basah, kue kering, kue ulang tahun, dan kue untuk acara pernikahan. Selain itu, toko Apika Bakery and Cake juga menyediakan berbagai jenis selai dan makanan ringan yang sangat cocok untuk dijadikan pendamping ketika menyajikan roti dan kue. Toko Apika Bakery and Cake berada di Jalan R.E. Marta Dinata, Pasar Lama Lahat, depan pintu keluar PTM Kabupaten Lahat. Saat ini, Toko Apika Bakery and Cake melakukan pemasaran produknya hanya dengan melalui sosial media, seperti Instagram dan juga Facebook. Dengan dilakukannya sistem pemasaran seperti saat ini, membuat pelanggan tidak bisa mendapatkan informasi tentang produk yang ada di toko Apika Bakery and Cake secara lengkap, seperti informasi mengenai seluruh jenis produk, jumlah stok produk yang tersedia, dan juga harga produk, sehingga membuat pelanggan harus bertanya terlebih dahulu tentang informasi seputar produk agar dapat memesan sesuai dengan keinginan. Dan untuk sistem penjualan masih dilakukan secara konvensional dalam pelayanan pemesanan terhadap konsumen. Pemesanan oleh konsumen biasanya dilakukan dengan menelpon atau mendatangi langsung toko kue. Cara tersebut dinilai kurang efektif karena informasi yang diperoleh oleh konsumen sangat terbatas. Berdasarkan observasi dan wawancara, permasalahan yang ada pada toko Apika Bakery and Cake ini yaitu di mana pemasaran atau promosi yang belum maksimal karena hanya menggunakan media sosial saja, sehingga pelanggan tidak bisa mendapatkan informasi tentang produk secara menyeluruh. Selain itu, sistem penjualannya masih dilakukan secara konvensional, di mana pelanggan harus datang secara langsung ke toko untuk melakukan transaksi pembelian.
Proses penjualan seperti ini membuat sistem penjualan menjadi lambat dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem informasi berbasis web untuk memudahkan transaksi penjualan pada toko Apika Bakery and Cake ini agar konsumen dapat melihat berbagai jenis menu pilihan, harga, dan stok barang. Kemudian rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara agar dapat mempermudah toko Apika Bakery and Cake dalam mempromosikan produk-produknya. Yang kedua, bagaimana cara agar dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan produk tanpa harus datang ke toko secara langsung. Kemudian, batasan masalah. Yang pertama, objek pada penelitian ini adalah toko Apika Bakery and Cake. Yang kedua, software yang digunakan adalah Axure, Visual Studio Code, PHP, dan MySQL. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah untuk membuat sistem penjualan secara online berbasis web yang dapat membantu toko Apika Bakery and Cake dalam mempromosikan berbagai jenis produk yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memesan produk secara online agar lebih menghemat waktu. Dan yang ketiga, membantu mempermudah pemilik toko pada saat pengolahan data pelanggan, pembelian, dan pembayaran. Yang terakhir yaitu manfaat. Yang pertama, untuk menyediakan media promosi untuk toko Apika Bakery and Cake. Yang kedua, mempermudah konsumen dalam mendapatkan informasi produk. Dan yang ketiga, memperluas jangkauan pemasaran. Dan yang terakhir, proses penjualan serta pembelian dapat dilakukan secara online. Baiklah, itulah latar belakang yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Gesta Wulandari. Kepada Gesta Wulandari kami persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan pada toko Apika Bakery and Cake ini. Yang pertama, ini adalah menu beranda pada website toko Apika Bakery itu sendiri. Di sini kita belum melakukan aktivitas login, maka kita harus login terlebih dahulu. Kita klik gambar user di samping gambar checkout, kita klik. Di sini jika kita sudah memiliki akun, kita isi username dan passwordnya, lalu kita login. Tapi kalau belum mempunyai password, kita daftar dulu, kita klik daftar. Di sini ada registrasi form yang harus kita isi, ada beberapa keterangan juga yang harus kita isi dan kita lengkapi. Yang pertama adalah nama lengkap, kita contohkan Gesta Wulandari, email, password, ulangi password, alamat, dan nomor telepon. Setelah semuanya kita isi, kita klik register untuk melanjutkan. Maka tampilan pada menu website berubah menjadi nama Gesta karena sudah memiliki akun atau sudah daftar. Lalu kita klik produk dan belanja. Di sini adalah di menu ini ada berbagai macam produk yang terdapat pada toko Apika Bakery itu sendiri. Kita coba klik add to cart. Untuk transaksi pembelian, kita klik menu keranjang. Di sini ada keterangan nama gambar, produk, harga, jumlah, dan subtotal. Jika ingin menambah jumlah, kita tambah jumlah di sini. Jika sudah, kita klik checkout. Maka ada data yang harus kita isi, seperti kode transaksi itu diisi sendiri oleh website, nama penerima, email penerima, alamat pengirim, dan nomor telepon. Jika semuanya sudah diisi, kita klik checkout. Karena kita belum melakukan proses pembayaran, kita klik menu user di sini untuk mengonfirmasi pembayaran. Di sini terdapat nama produk, tanggal belanja,
jumlah, harga, kode transaksi, dan status. Dan peringatan, pemesanan akan dihapus jika selama 24 jam pesanan belum melakukan pembayaran. Kita klik konfirmasi untuk melanjutkan transaksi pembelian. Di sini ada pembayaran ke rekening yang akan kita tuju, contoh Bank Sumsel, dari bank mana, nomor rekening, nama pemilik, dan kita harus mengupload bukti pembayaran. Jika belum mengupload bukti pembayaran, maka kita tidak akan bisa melakukan transaksi. Jika semuanya telah kita isi, kita klik submit. Terakhir, kita klik tentang. Pada halaman tentang ini berisi keterangan pada toko Apika Bakri Cake itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan halaman admin pada web Apika Bakri Cake itu sendiri. Sebelum masuk ke halaman utama atau dashboard, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini kita isi username dan password. Setelah semuanya terisi, kita klik login. Maka akan tampil menu dashboard pada admin toko Apika Bakri Cake itu sendiri. Di sini ada keterangan 5 produk yang baru ditambahkan dan 5 produk yang baru dibeli. Lalu kita klik pengaturan website. Di pengaturan website terdapat konfigurasi umum, konfigurasi logo, konfigurasi icon, konfigurasi banner. Kita klik konfigurasi umum. Pada konfigurasi umum ada beberapa keterangan yang harus kita isi, dan fungsi dari konfigurasi umum sendiri untuk mengubah alamat keterangan seperti email, nomor telepon, alamat Facebook, alamat Instagram, meta author, meta SEO Google, dan meta deskripsi. Jika semuanya telah terisi, kita klik simpan. Maka keterangan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke konfigurasi logo. Pada konfigurasi logo ini berfungsi untuk mengubah logo pada tampilan website. Jika sudah memilih foto, kita klik simpan. Maka keterangan yang ada, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita lanjutkan ke konfigurasi icon. Fungsi dari konfigurasi icon ini untuk mengubah icon pada website. Setelah kita memilih foto, kita klik simpan. Selanjutnya ada konfigurasi banner, kita klik. Fungsi dari konfigurasi banner ini untuk mengganti foto pada banner di halaman website. Jika sudah memilih foto, kita klik simpan. Selanjutnya kita klik kategori produk. Pada kategori produk berisi nama kategori, urutan, dan aksi. Jika ingin menambahkan kategori, kita klik tambah kategori. Kita isi nama kategori kue, urutan ke-7. Kita klik simpan. Selanjutnya data pelanggan. Di data pelanggan berisi nama, nomor telepon, dan email. Jika ingin mencetak data pelanggan, kita klik cetak data pelanggan. Fungsi dari cetak data pelanggan ini untuk mengeprint data pelanggan itu sendiri. Kita klik kembali. Nah, selanjutnya ada data pembelian. Pada data pembelian berisi kode transaksi, nama produk, harga, jumlah, total, tanggal pembelian, dan status. Jika ingin mencetak laporan penjualan, kita klik cetak laporan penjualan. Ini adalah cetak data laporan penjualan. Terakhir kita klik lookout.
maka akan kembali ke tampilan menu awal, yaitu menu login. Baiklah, itu hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.